Dengan adanya sosialisasi dari tim Basnas yang diketuai Bapak Haji Uti, di mana disampaikan sosialisasi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita tahu bagaimana mekanisme, aturan, dan penerapan yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan di PTWHW ini dengan secara bertahap. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk selalu berinfak, bersedekah, dan juga termasuk zakat tadi yang bisa terkoordinir melalui Basnas, karena ini lebih bisa terintegrasi dengan baik untuk program-program yang memang sudah diwacanakan oleh Basnas. Basnas Ketapang sosialisasikan pengelolaan zakat, infak dan sedekah DSKL ke pengurus Masjid Baitur Rahman PTWHW Kendawangan. Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, pimpinan dan pengurus badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ketapang yang didampingi oleh tim fundraising bidang pengumpulan Bu Majidah SSOSI melaksanakan kunjungan ke pengurus Masjid Baitur Rahman PTWS Harvest Winning, WHW, yang berada di wilayah Kecamatan Kendawangan, tepatnya di Dusun Sungai Tengar, guna melaksanakan silaturahmi sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang disingkat DSKL dan Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat, UPZ. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah sholat Isya berjamaah. Hadir dari Basnas Ketapang Bapak Haji Uti Mahmud SAG, Ketua, Sudirman Talib SE selaku Koordinator Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Bendahara, Wahyudi Bidang Pengumpulan dan Penyaluran, Erdi Burhandi, SH Bidang Kesekretariatan Umum dan SDM, sedangkan dari pihak pengurus masjid hadir Bapak Untung Wijayanto selaku Ketua Masjid sekaligus Kepala Divisi Plan GAS dan Bapak Adi Suhardi, Jabatan Supervisor Dep Maintenance Heavy Equipment PT WHWAR, beserta jajarannya. Dalam sosialisasi sesi pertama sambutan oleh Ketua Masjid Baitur Rahman dilanjutkan sesi kedua disampaikan oleh Ketua Basnas Ketapang dalam sambutannya menyampaikan materi syariat dan regulasi bahwa Basnas sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan syariat yaitu dan undang-undang dengan mengedepankan prinsip 3A yakni aman syari, aman regulasi dan aman NKRI dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah DSKL untuk selalu amanah, transferan, akuntabel, profesional dan smart agar para muzaki tetap percaya untuk membayar kewajiban zakatnya untuk kemaslahatan umat yang berhak menerimanya dari 8 golongan asnaf baik secara konsumtif dan produktif yang sering disebut mustahik. Selanjutnya dalam mengisi sesi 3 sosialisasi tersebut disampaikan oleh Sudirman Talib ST, beliau menyampaikan 3 poin yaitu program, layanan dan pelaporan. Untuk program Basnas Ketapang ada 5 program secara garis besarnya. 1. Ketapang Takwa, 2. Ketapang Sehat, 3. Ketapang Cerdas, 4. Ketapang Sejahtera dan 5. Ketapang Peduli. Semua itu dapat dikolaborasikan dengan antara Basnas dan PTWHW kepada masyarakat sekitar sebagai penerima manfaat dari program penyaluran dana ZIS DSKL, salah satu contoh program bantuan produktif stunting, beasiswa, RTLHB, pemberdayaan ekonomi, bantuan sapras dan modal usaha bagi pelaku UMKM. Ya, insya Allah kita secara bertahap mungkin juga tetap dengan tim Basnas, tidak hanya berhenti di sini saja, karena memang kita perlu terus membangun kesadaran itu tidak bisa langsung secara singkat. Jadi perlu terus-menerus digali dan kemudian perlu kerjasama. Dan juga kita akan coba bekerja sama dengan khususnya di sini, kalau di WHW dengan CSR. Yaitu yang paling penting juga kita akan bangun dan juga kepada seluruh jamaah semua di sini, ini tidak
secara terus-menerus bertahap kita akan sampaikan dalam kajian, mungkin kerjasama dengan para guru-guru kita, termasuk tadi dalil-dalilnya. Nah, itu bisa terus disampaikan sehingga muncul kesadaran dari semua yang ada di karyawan WHW yang ada di sini, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, mengenai layanan saat ini dalam melakukan pengumpulan ZIS DSKL secara online, bisa melalui transfer dan kris yang semua tercatat dan terinput melalui SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas, dan offline dapat membayar tunai melalui kantor Basnas Ketapang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 103 Ketapang, atau bisa melalui unit pengumpulan zakat, UPZ, terdekat, agar masyarakat lebih mengefisienkan waktunya namun tidak melalaikan kewajibannya dalam membayar zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya terakhir beliau menyampaikan tidak kalah penting adalah pelaporan, karena ini sudah diamanatkan bahwa dalam pengelolaan dana zakat Basnas berkewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah, Kemenak dan Basnas Provinsi. Dalam kesempatan tersebut, dukungan manajemen PT WHW terhadap program kolaborasi Basnas sangat respon untuk segera dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tentunya tidak kalah penting dalam waktu dekat Basnas Ketapang akan melakukan koordinasi dengan pihak desa, dusun dan RT untuk melakukan pendataan faktual. Terdapat 8 golongan asnaf sebagai penerima manfaat, sehingga kehadiran Basnas dan perusahaan yang berinvestasi dalam hal ini PT WHW dapat memberikan manfaat langsung dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat sekitar. Untuk itu kami sebagai lembaga Basnas yang diberi tugas untuk mengingatkan kepada saudara kita semua, ayo kita berlomba-lomba berbuat baik agar keberkahan rejeki terus mengalir dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tim Media Basnas Ketapang, Longnas.